Manajer baru mengabaikan, pecat juru masak tua 2 hari kemudian, rahasia restoran terungkap. Suasana restoran di pinggiran Jakarta itu biasanya dipenuhi tawa dan aroma masakan yang menggugah selera. Namun, hari itu terasa berbeda. Pak Wira, juru masak tua yang menjadi jantung restoran selama puluhan tahun, dihantam rencana sadis manajer baru, Santi. Muda, penuh ambisi, dan terlampau percaya diri, Santi tak pernah menghargai sentuhan magis dari tangan tua Pak Wira. Kita butuh sesuatu yang baru, teriaknya, tanpa menyadari bahwa resep-resep Pak Wira telah menjadi jembatan hati bagi komunitas mereka. Penghapusan budaya masakan yang kaya sejarah dan rasa adalah kesalahan yang mematikan. Ketika berita pemecatan Pak Wira sampai ke telinga pelanggan, sebuah kesedihan mendalam meresap. Kami akan kehilangan rasa rumah, paisik siarang pelanggan. Namun, Santi tetap bergeming, menganggap masakan tradisional tak lagi relevan. Dalam desakan modernisasi, Pak Wira hanya bisa menatap sekeliling makanannya dengan penuh kenangan seperti memisahkan diri dari jiwanya sendiri. Di rumah, Bu Mira menatapnya dengan khawatir. "Jangan menyerah, sayang," ucapnya lembut. Namun kekhawatirannya tak bisa dipimpin oleh kata-kata. 2 hari setelah kepergian Pak Wira, festival kuliner lokal digelar. Desir angin membawa aroma masakan yang mengingatkan banyak orang pada kehangatan di restoran Pak Wira. Santi, tidak tahu akan apa yang tersimpan, berusaha menarik perhatian orang-orang dengan menu baru yang sepi. Namun demikian, kerumunan berlarian menjauh dari restoran dan berdesakan di stan penjual yang menyajikan masakan bakal Pak Wira. Momen itu menghancurkan hatinya, merobek bisikan egonya yang telah meremehkan kehadiran Pak Wira. Lelaki tua itu bukan sekedar juru masak. Dia adalah penggengam sejarah melalui rasa. Dalam keheningan malam, kesedihan itu menjadi teman sejati Santi. Dada sesaknya merindukan kehangatan yang hilang. Air mata mengalir saat ia membayangkan senyum pelanggannya saat menyantap masakan legendaris. Di dalam hatinya, Santi mulai merenung. Menyadari bahwa memasak seharusnya tidak hanya soal rasa, tetapi perasaan yang menyatukan jiwa. Masakan Pak Wira adalah warisan, jejak cinta dan kebersamaan. Kini semuanya telah sirna. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius. Itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Dengan tekad bulat, Santi keluar mencari Pak Wira. Setiap jejak yang dia dapatkan membawa dia ke tempat-tempat di mana nama besar Pak Wira masih dibicarakan. Di mana orang-orang mengingat dengan jelas betapa masakan Pak Wira telah menyatukan mereka sebagai komunitas. Namun, jalan menuju penebusan terasa panjang dan berliku. Sudah terlambatkah ia menyadari bahwa satu kesalahan bisa menghancurkan segalanya? Berhasilkah Pak Wira melupakan rasa sakitnya? Apakah kembalinya Pak Wira masih mungkin untuk menghidupkan kembali cita rasa yang telah hilang? Semua pertanyaan itu menggelayuti hati Santi, sementara harapan akan kesempatan kedua mulai sirna. Hari-hari berlalu, dan Senin pagi menjadi saksi harapan yang mulai memudar untuk Santi. Restorannya, yang pernah ramai disesaki pelanggan, kini ramai akan kesunyian. Hanya bunyi detak jam dinding yang terdengar, menandakan waktu yang berjalan, meskipun semua terasa terhenti di dalam hati Santi. Setiap kali dia melihat ke belakang, bayangan Pak Wira tersenyum di balik stove, menciptakan rasa bersalah yang menyengat. Kalau bisa kembali ke masa lalu, saya pasti akan memperlakukan dia dengan lebih baik, pikir Santi sembari menyusun bahan makanan di dapur. Namun, setiap upaya untuk mengalihkan pikirannya dari Pak Wira berakhir sia-sia. Aroma bumbu yang biasanya menggugah selera terasa hampa. Kesunyian itu terus menyiksa. Dalam beraninya, Santi membuka ponsel dan mulai menggali informasi tentang Pak Wira. Dia menemukan akun sosial media yang dikelola oleh para penggemar masakan Pak Wira,
penuh dengan pujian dan cerita mengharukan dari para pelanggan setia. Santi merasa terhimpit antara malu dan penyesalan saat membaca satu komentar yang berbunyi, "Masakan Pak Wira adalah cerita hidup kami. Serpihan-serpihan cerita itu membawa kembali kenangan indah." Bukan hanya masakan, tetapi seluruh pengalaman berbagi di restoran, tawa, dan air mata yang dirasakan bersama. Rasa sakit di hatinya bertransformasi menjadi kecemasan. Apa yang bisa dia lakukan untuk mengembalikan semua itu? Santi tiba-tiba teringat pada sebuah resep legendaris Pak Wira yang pernah dia dengar. Resep itu konon mengandung rahasia yang bisa menyatukan keluarga dan membawa kehangatan. Dikenal sebagai kari cinta, resep ini membawa pelanggan kembali ke masa kecil mereka, di mana makanan bukan hanya sekadar kalori, tetapi cinta yang dituangkan dalam piring. Jika bisa menemukan resep itu, setidaknya saya bisa mulai memperbaiki kesalahan saya, gumamnya pada diri sendiri. Dengan semangat baru, Santi mendapatkan ide. Dia pergi berkeliling, bertanya kepada pelanggan tetap, berharap satu dari mereka bisa mengingat resep yang hilang. Setelah berhari-hari mencari, Santi berjumpa dengan Bu Mira, istri Pak Wira. Awalnya, Bu Mira enggan membicarakan suaminya. Air matanya menetes saat dia menyebut nama Pak Wira. Namun, saat Santi memohon keinginannya untuk menjaga warisan masakan suaminya, dia melihat harapan di mata Santi, seolah melihat sedikit bayangan yang hancur menjadi cerah kembali. "Saya tidak tahu apakah kamu bisa membuatnya sesempurna dia, Nak." Suara Bu Mira bergetar. Tapi setiap kali dia membuatnya, dia selalu menambahkan 1 sendok cinta. "Jika kamu ingin mencobanya, mulailah dari hati." Kata-kata itu seperti mantra. Santi merasakan semangatnya bangkit seketika. Sekarang, menghadap meja dapur yang kosong, Santi menyiapkan semua bahan yang dia kumpulkan. Dia merasakan kehadiran Pak Wira, seolah tangan tua yang bijaksana itu mengajarkan langkah demi langkah, mengingatkan setiap detil yang pernah disebutnya. Dalam prosesnya, Santi belajar bahwa tidak hanya resep yang penting, tetapi emosi yang menyertainya. "Apakah masakan ini mampu menjembatkan kepercayaan pelanggan?" Apakah Bu Mira akan menyetujuinya? Ketika dia mencicipi kari yang mendidih di atas kompor, jantungnya berdebar tak karuan. Momen itu adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan. Namun di tengah rasa penantian yang menggugah, Santi menyadari satu hal. Tidak semua orang akan bersedia kembali. Dan apakah rasa itu akan cukup? Pikirannya menerawang ke saat Pak Wira membawa hidangan ini kepada pelanggan pertama kali, senyumnya penuh harapan. Di luar, hujan mulai turun, memecah kesunyian yang menggigit. Seolah seluruh dunia menunggu jawabannya, Santi menatap piring berisi kari cinta itu. Apakah cukup bagi dia untuk memperbaiki segalanya dan menyambut kembali Pak Wira ke dalam kehidupannya? Saat jari-jarinya bergetar, harapan dan ketakutan diremas menjadi satu. Saat itu, bel pintu berbunyi. Suara familiar itu membuatnya terloncat. Siapa yang datang? Santi menahan napas. Dengan hati berdebar, dia beranjak menuju pintu, ragu-ragu membuka. Siapapun yang datang bisa menjadi harapan baru atau justru akan merusak semua yang telah dia usahakan. Ketika pintu terbuka, sosok yang terlihat di depan adalah Pak Sandi, mantan manajer restoran sekaligus sahabat Pak Wira. "Selamat pagi, Santi," sapanya dengan senyum tipis, meski matanya menyimpan kesedihan. Dia melengke masak, memandang si keliling restoran yang sepi. "Kau melakukan yang terbaik untuk memulihkan keadaan?" "Ya?" Santi hanya mengangguk, tidak tahu harus mengatakan apa. Pak Sandi lalu duduk di salah satu kursi, menatap Santi dengan tatapan yang memerlukan penjelasan. "Aku datang untuk memastikan bagaimana kabarmu dan restoran ini. Aku mendengar tentang apa yang terjadi." Pikirannya berputar kembali pada Pak Wira, dan rasa sakitnya kembali bangkit. Tapi suaranya terputus, seperti ada yang mengganjal di tenggorokan. "Aku berusaha membuat kari cinta, resep yang seharusnya bisa mengembalikan semua yang hilang." Pak Sandi tersenyum ramah. "Kari cinta? Itu pasti mengingatkanku pada masa-masa indah di sini. Tahu tidak, Pak Wira selalu bilang, makanan terbaik datang dari hati yang tulus." Mendengarkan kalimat itu,
Hati Santi bergetar. Di satu sisi, dia bersemangat ingin membuktikan kemampuannya, sebelum dia menyadari satu hal. Tapi, tanpa dia, apa yang bisa kulakukan untuk memasaknya? Bukankah itu bukan hanya resepnya? Kadang, semua yang kita butuhkan adalah menciptakan kenangan baru dari yang lama. Pak Sandi mengangguk pelan. Aku percaya kamu bisa. Memikirkan kata-kata itu, Santi merasa seolah ada cahaya yang menyala dalam dirinya. Namun, saat itu juga, pintu terbuka kembali. Seorang pelanggan, Bu Ningsih, masuk dengan wajah bersemangat. Santi, apa kabar? Mendengar bahwa kamu akan membuat ulang kari cinta, aku tidak sabar datang. Melihat senyum gembira Bu Ningsih, semangat Santi meluap kembali. Aku sedang berusaha, Bu. Jika berhasil, siapa tahu kita bisa menghidupkan kembali kenangan indah. Bu Ningsih mengangguk penuh semangat. Ingat, Santi, masakan bukan sekadar rasa. Itu adalah emosi. Apapun yang kamu sajikan, berikan semua pikiran dan hatimu. Saat itu, Santi merasakan suhu di dapurnya semakin hangat. Dia berpaling ke kompor, membayangkan aroma rempah-rempah yang menggoda, bergabung dengan harapan untuk menyatukan kembali semua orang yang pernah mencintai masakan ini. Kini, dengan energi baru, Santi melanjutkan proses memasak. Dia mengukir masakan ini dengan kehangatan dan rasa syukur. Bel-bel pintu kembali berbunyi dalam interval yang cepat. Satu persatu pelanggan mulai masuk, seakan mendengar desas-desus bahwa kari cinta akan dibawa kembali. Suasana di dalam restoran mulai berubah. Percakapan di antara pelanggan semakin riuh, tertawa dan menggoda rasa lapar mereka. Santi merasakan semangat itu menyebar, seolah-olah Pak Wira sedang tersenyum bangga dari atas sana. Namun ketika Santi menyiapkan piring-piring kari cinta dengan tangan bergetar, sebuah pertanyaan muncul. Apakah pelanggan-pelanggan ini akan memberikan kesempatan kedua dan merasakan rasa nostalgia di piring mereka? Saat dia memasukkan sendok terakhir ke dalam piring, bel pintu berbunyi dengan keras. Santi menoleh. Kali ini, matanya terbelalak. Yang muncul adalah Pak Wira. Dia menahan napas, tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Apakah dia bermimpi? Santi merasa seolah-olah waktu berhenti. Sosok di depan matanya, yang selama ini hanya ada dalam kenangannya, berdiri di sana dengan senyum yang hangat. Namun, wajah Pak Wira tampak lebih kurus dari yang dia ingat, seperti ada beban yang dia bawa. Ya, Santi ini aku, ujarnya perlahan. Suara yang familiar itu membangkitkan kenangan manis dalam benaknya. Santi merasakan jantungnya berdebar kencang. Maafkan aku sudah membuatmu khawatir, tambahnya, menggenggam punggung tangan Santi dengan lembut. Santi terdiam, lehernya terasa kaku. Banyak pertanyaan menggantikan kebahagiaan yang seharusnya ada. Pak Wira, bagaimana mungkin kau di sini? Bukankah? Suara Santi hilang di tengah ketidakpastian. Semua yang kau lihat bukan seperti yang kau kira, jawab Pak Wira dengan nada tenang. Ada begitu banyak yang terjadi, dan aku ingin menghadapimu untuk menjelaskan semuanya. Dari kejauhan, Bu Ningsih memandang mereka berdua dengan kaget. Pak Wira, apa benar itu kamu? Berita tentangmu? Kami semua sangat khawatir. Pak Wira mengangguk. Aku akan menjelaskan, Bu Ningsih. Tapi terlebih dahulu, Santi, bagaimana dengan kari cinta? Apakah kau siap untuk menyajikannya? Melihat ketulusan dalam tatapan Pak Wira, Santi merasa ada energi baru yang mengalir. Aku baru saja menyelesaikannya. Aku ingin menghidupkan kembali semua kenangan kita, jawabnya, berusaha menahan air mata yang hampir mengalir. Pak Wira tersenyum, menunjuk ke piring-piring yang sudah berisi kari cinta. Lakukan dengan sepenuh hati, seperti yang selalu kau lakukan. Ingat pesanku tentang makanan. Santi mengambil napas dalam-dalam dan mulai membagikan piring kari cinta kepada pelanggan yang tegang menunggu. Ketika aroma rempah-rempah mulai menyebar ke seluruh restoran, antusiasme mulai terlihat di wajah semua orang. Namun, di dalam hatinya, Santi merasa gelisah. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Pak Wira? Kenapa dia pergi begitu tiba-tiba? Kenapa dia tampak berbeda? Bangku-bangku di restoran segera terisi.
Pelanggan-pelanggan yang mengenang sejarah masakan itu mulai mencoba satu sendok demi sendok. Mereka saling bertukar pandang, menyelipkan senyum dan keinginan di antara swapan mereka. Ini rasanya sama seperti yang dulu. Seru Bu Ningsih dengan semangat. Kau memang dibekali talenta, Santi. Santi tersenyum, tetapi dengan kebahagiaan itu, rasa cemas kembali menyelimuti hatinya. Dia mencuri pandang pada Pak Wira yang masih berdiri di sudut, menyesap secangkir teh. Sepertinya ada sebuah rahasia besar yang mengintai di balik senyumnya itu, dan Santi merasa terjebak dalam ketidakpastian. Dia harus tahu apa yang terjadi. Pak Wira, setelah ini, bisakah kita bicara? Santi bertanya setelah selesai melayani pelanggan. Pak Wira mengangguk, tetap menjaga senyumnya. Tentu Santi, ada begitu banyak kisah yang ingin aku bagikan padamu. Sekarang, suasana hangat di dalam restoran tampak kontras dengan kegalauan yang terlihat di mata Santi. Dia merasa seolah sedang menghadapi sebuah misteri yang belum terpecahkan. Saat Santi mencoba terus memasak, suara keramaian pelanggan di belakang terasa semakin menjauh, seperti menambah tekanan pada batinnya. Dia harus segera menemukan tahu jawab dari rasa penasarannya. Sebelum dia bisa mengendalikan gula rasa itu, bel pintu berbunyi lagi. Ketika dia menoleh, sosok misterius lain muncul. Terdengar bisikan halus di antara pelanggan. Siapa lagi yang akan datang? Mungkinkah ada kebenaran yang lain menunggu untuk terungkap? Santi memperhatikan dengan cermat saat sosok misterius itu melangkah masuk. Seorang pria berpakaian rapi dengan dasi terikat, wajahnya tampak menggambarkan kepercayaan diri yang berlebihan. Namun, ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Santi merinding. Seolah ia memiliki niat yang tersembunyi. Ini siapa? Bisik Bu Ningsih kepada Santi, tampak khawatir. Entahlah, Bu. Dia terlihat seperti manajer, jawab Santi, berusaha menyesuaikan diri dengan situasi. Sosok tersebut berjalan menghampiri meja Pak Wira. Santi bisa melihat jelas ekspresi tidak suka di wajahnya. Saya minta maaf, tapi kami akan memulai penyesuaian baru di restoran ini. Anda tidak bisa lagi tinggal di sini, ujarnya dengan nada dingin yang membuat hidup Santi terasa terhenti. Apa maksudmu? Suara Pak Wira penuh kejutan. Sebelum pria itu menjawab, Santi mendekati mereka berdua. Tunggu, apa yang kamu maksud? Dia adalah Pak Wira, pendiri restoran ini. Sayangnya, masa lalu tidak menjadi jaminan untuk masa depan, ujarnya sambil tersenyum sinis. Kita butuh inovasi. Apa lagi yang bisa ditawarkan seorang juru masak tua seperti dia? Head Santi bergetar, marah dan bingung. Dia bukan hanya juru masak biasa. Dia adalah yang membawa restoran ini hidup. Pria itu tidak mengindahkan protes Santi, terus menatap Pak Wira seolah-olah tidak menganggapnya ada. Kami akan go public, dan Anda tidak bisa menjadi bagian dari ini. Kepanikan melanda Santi, emosi di dalamnya membara. Bagaimana bisa orang ini menghancurkan segalanya? Santi berbalik menatap Pak Wira, wajahnya tampak seperti kehilangan harapan. Pak Wira, apa yang harus kita lakukan? Pak Wira mencoba untuk tetap tenang. Santi, tidak ada yang perlu kita takuti. Ini adalah tantangan baru yang harus kita hadapi bersama. Dia tidak bisa melakukan ini. Kita harus melawan, Santi berkeras, napasnya semakin cepat. Tetapi ada yang lebih penting, Santi. Bagaimana jika ini adalah kesempatan untuk kita berdua untuk memulai sebuah bab baru? Santi terdiam, berjuang melawan rasa sakit di cengkeramannya. Dia berharap untuk memeluk masa lalu, tapi di saat yang sama, dia tahu bahwa kehidupan harus terus berjalan. Sebelum Santi bisa merespons, sosok pria itu pergi cukup jauh, menganggap mereka tidak ada artinya. Di saat yang sama, bel pintu berbunyi lagi dan seorang wanita tua dengan rambut putih memasuki restoran. Ia mengenakan sarung yang penuh warna. Ya Allah, ini tidak mungkin, gumam Bu Ningsih. Perhatiannya terfokus pada wanita itu. Siapa dia? Tanya Santi dengan suara bergetar. Dia adalah juru masak legendaris yang pernah bekerja di restoran ini puluhan tahun lalu. Gila, Sambil menunjuk pada wanita tersebut, nadanya berubah menghormati.
Sesuatu bergetar di dalam diri Santi. Siapa wanita tua itu? Mengapa dia datang sekarang? Sebuah ketegangan baru meningkat, seakan tirai waktu mulai terangkat dan rahasia buram mulai terkuak. Santi merasakan jantungnya berdegup lebih kencang dan matanya mulai berbinar. Mungkinkah wanita tua itu membawa sesuatu yang lebih dari sekadar kenangan? Atau mungkinkah dia adalah jawaban dari misteri yang mengelilingi Pak Wira dan restoran ini? Ketika Santi berusaha mencari tahu apa yang akan terjadi, bayangan masa lalu mulai menghampirinya seperti aroma kari cinta yang baru saja dia buat. Dia harus melangkah maju, mengumpulkan semua keberaniannya. Jumat sudah dekat, dan waktu untuk menghadapi kebenaran tidak bisa ditunda lagi. Kalau begitu, mari kita bicarakan masa depan, pikir Santi, menatap wanita itu dengan semangat baru. Apakah wanita itu benar-benar bisa membantu mereka? Mungkinkah dia menyimpan lebih banyak sejarah dari yang bisa Santi bayangkan? Santi menatap wanita tua itu dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Wajah penuh kerutan wanita itu menunjukkan bahwa dia membawa banyak kisah. Jari-jarinya yang gemetar saat dia menggulung sarungnya membuat Santi merasakan kerentanan dan kekuatan sekaligus. "Bu, kita harus berbicara dengannya," kata Santi. Tanpa menunggu persetujuan, dia melangkah maju, hatinya berdegup kencang. "Selamat datang di restoran ini," Santi menyapa. "Kami sangat beruntung Anda datang. Saya mendengar Anda adalah juru masak terbaik." Wanita itu tersenyum lembut, tapi ada kerinduan dalam tatapannya. "Terima kasih, Nak. Restoran ini selalu memiliki tempat di hatiku." Suaranya serak, namun setiap kata mengalir penuh rasa. "Apa yang terjadi di sini?" "Perubahan besar. Seorang manajer baru, dia ingin mengubah segalanya dan mengusir Pak Wira," kata Santi, tidak bisa menyembunyikan kecewanya. Kedua mata wanita itu melebar. "Pak Wira? Dia adalah teman baikku. Aku ingat saat dia memulai tempat ini." Santi tertegun. "Apa? Kenapa tidak ada yang memberitahu kami? Apakah Anda bisa membantu kami?" Cerita yang panjang, Nak. Restoran ini tidak hanya memerlukan masakan yang enak, tetapi juga jiwa dan cerita di dalamnya. Jika manajer baru itu hanya melihat angka, itu bukan jalan terbaik, ujarnya, fokus pada mata Santi yang penuh harapan. "Dengan sedikit keberanian, mungkin kita bisa melakukan sesuatu." Keberanian wanita itu mengulangi sambil menatap jauh keluar jendela restoran. Kadang, itu artinya menghadapi masa lalu. Saat Santi mendengar kata-kata itu, seakan ada cahaya baru yang menyala dalam dirinya. Akan tetapi, rasa khawatir tetap menyelimuti kepalanya. "Bagaimana jika wanita ini hanyalah harapan simu untuk Pak Wira?" Tepat saat pikiran itu menghantui, Bu Ningsih datang dengan wajah cemas. "Santi?" Pria itu kembali. Santi menoleh cepat. Sosok pria dengan dasi terikat itu muncul di pintu lagi, kali ini bersama beberapa orang lainnya yang mengenakan pakaian formal. Seperti petir, dia langsung menarik perhatian semua orang, termasuk wanita tua itu. "Jadi, apa yang terjadi di sini? Mungkin Anda semua berbagi cerita nostalgia?" Wajahnya mendatar, namun sok tahu. "Rencananya tidak akan tertarik pada masa lalu," ujar wanita tua itu sambil menegakkan pundaknya. "Restoran ini akan lebih hidup jika kita menghormati tradisinya." Pria itu tertawa sinis. "Tradisi? Apa yang bisa Anda buat sekarang, Nyonya? Kita perlu mengejar tren. Kami tidak bisa terjebak dalam nostalgia." Santi bisa merasakan ketegangan di udara. Kenapa semua ini terjadi? Kenapa orang-orang seringkali lebih memilih mengabaikan keindahan yang telah dibangun dengan penuh cinta dan pengorbanan? "Biarkan dia berbicara," kata Santi dengan nada tegas, menambah keberanian wanita tua itu. "Kita semua berhutang budi pada mereka yang telah berjuang untuk restoran ini. Kita perlu mendengarkan suara yang lebih tua." "Suara tua tidak akan mengubah masa depan," jawab pria itu tanpa merasa terancam. "Saya tidak perlu saran dari orang tua yang tidak tahu tentang industri ini." Kata-kata itu membuat Santi merasakan sakit yang dalam. Dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Jika bukan untuk dirinya sendiri,
Setidaknya untuk Pak Wira dan semua kenangan yang telah terbangun di dalam restoran ini selama bertahun-tahun. Santi menatap wanita tua itu lagi, berharap mendapatkan kekuatan dari pandangannya. Kita perlu merencanakan langkah kita selanjutnya. Mungkin ada cara untuk menghentikannya dan menyatukan semua orang, ungkap Santi. Tapi yang tidak kau harapkan, nak, wanita tua itu berkomentar, matanya berkilauan. Ada rahasia besar di balik semua ini. Sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Dek Santi merasakan jantungnya bergetar mendengar kata-katanya. Apa maksudnya? Rahasia apa yang bisa melawan kekuatan pria itu? Pertanyaan itu menggantung di pikirannya saat suasana semakin memanas. Apakah mereka bisa menemukan rahasia itu sebelum terlambat? Santi merasa seolah-olah ada beban berat di dadanya. Dia bisa merasakan jari-jari wanita tua itu bergetar ketika dia menyebutkan rahasia yang bisa mengubah segalanya. Dengan semangat yang menyala, Santi mendekat, berani bertanya lebih lanjut. Bu, bisa Anda ceritakan lebih banyak tentang rahasia itu? Rahasia apa yang akan membantu kita melawan mereka? Suaranya penuh harap. Menginginkan jawaban yang bisa membangkitkan semangat mereka. Wanita tua itu memandang dalam-dalam ke mata Santi. Terkadang, rahasia tidak hanya terletak pada informasi, tetapi juga pada hubungan yang dibangun selama bertahun-tahun, katanya pelan. Dulu, ada sebuah resep yang hanya diajarkan dari generasi ke generasi di sini. Resep itu bukan sekadar makanan, tetapi kisah cinta, harapan, dan kerja keras. Resep. Santi langsung merasa terinspirasi. Apakah Anda yakin? Jika kita dapat menemukan resep itu dan menyajikannya dengan kehangatan, semua orang akan merasakan ikatan yang menghubungkan mereka dengan restoran ini. Wanita itu mengangguk. Tapi kamu harus ingat ini. Rahasia itu bukan hanya soal cita rasa. Itu juga menyangkut jiwa orang-orang yang bekerja di tempat ini. Kita harus bisa menghidupkan kembali kenangan akan restoran ini dengan kebersamaan dan rasa cinta. Mendengar hal itu, Santi merasakan semangatnya berkobar. Dia meraih tangan wanita tua itu, menggenggamnya erat. Mari kita cari resep itu. Kita bisa ajak semua orang untuk mendengarkan cerita ini. Mungkin jika mereka merasakan apa yang kita rasakan, mereka tidak akan bisa mengabaikan kita. Wanita tua itu tersenyum, meski ada keraguan yang tersisa di matanya. Tapi Santi, perjalanan ini tidak akan mudah. Kita harus berhadapan dengan manajer itu dan meyakinkannya bahwa tradisi kita tidak boleh lenyap. Hanya itu yang kita butuhkan, Bu. Suara Santi bergetar penuh energi. Kita tidak bisa menyerah begitu saja. Kita perlu tim. Kita perlu semua orang yang peduli dengan restoran ini untuk bersama-sama. Kita bisa lakukan ini. Kemudian, sosok pria itu muncul kembali dari lorong. Dia mengamati mereka dengan sinis, seakan tahu apa yang sedang mereka rencanakan. Apa lagi yang kalian bicarakan? Jangan kira saya akan membiarkan kalian melakukan itu. Restoran ini perlu ditata ulang, dan nostalgia tidak akan menyelamatkan kalian. Santi berhadapan dengannya, merasa ketegangan menghentak di udara. Mengapa Anda tidak bisa melihat betapa berartinya tempat ini bagi kita? Tradisi yang Anda anggap usang adalah jiwa masa lalu yang harus kita hargai. Suara kecil seperti kalian tidak akan bisa mengguncang keputusan yang sudah diambil. Kalian tidak mengerti bisnis, jawab pria itu sambil melangkah pergi, menyisakan ketidakpuasan dan kemarahan di dalam hati Santi. Dia menoleh kepada wanita tua itu, berusaha menenangkan perasaannya. Kita harus mengumpulkan dukungan. Keluarga, teman, siapapun yang peduli tentang apa yang terjadi di sini. Wanita tua itu mengangguk setuju. Kita akan mulai dengan mengumpulkan orang-orang lama. Mereka tahu lebih banyak daripada yang bisa kita bayangkan. Dan begitulah, Santi beserta wanita tua itu memulai perjalanan berani mereka. Dengan setiap langkah, mereka merasakan kekuatan dari semua kenangan yang mengikat hati mereka pada restoran ini. Namun, saat mereka bersiap-siap untuk menemukan resep yang tertinggal dan menghidupkan kembali cerita itu, Santi merasakan ada yang aneh. Ada perasaan bahwa ada mata-mata yang mengawasi mereka dari sudut yang gelap. Keduanya tidak sendirian dalam perjuangan ini.
Apakah ada yang menjaga rahasia lain yang lebih dalam dari masa lalu restoran ini? Saat Santi mendengarkan suara keributan dari dapur, kepalanya penuh dengan pertanyaan. Siapa yang benar-benar mengendalikan masa depan restoran ini? Di mana mereka harus mulai mencari resep yang hilang itu? Ketigangan memenkak dan memaku adrenalin di dalam diri Santi. Apakah mereka sudah siap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar dari sekadar manajer baru? Santi dan wanita tua itu berjalan pelan, melewati jejeran meja yang dulunya selalu dipenuhi pelanggan. Sekarang, suasana seolah terhenti, nyaris sunyi. Hanya suara detakan langkah mereka yang bergema di antara dinding yang pernah mengukir banyak kenangan. Bu, di mana kita harus mulai? Saya rasa ada beberapa orang di sekitar sini yang mungkin tahu tentang resep yang hilang, tanya Santi dengan berharap. Dia mengingat orang-orang yang pernah bekerja di restoran ini. Masing-masing dengan cerita dan pengalaman yang berharga, wanita tua itu menatap pemandangan itu dengan nostalgia. Kita bisa mulai dari Pak Gito. Dia adalah koki tertua yang pernah bekerja di sini. Dia banyak menyimpan cerita dan resep dari zaman dulu. Mendengar nama Pak Gito, sinar harapan Santi kembali bersinar. Saya masih ingat wajah beliau. Dia selalu bisa membuat sup yang paling enak. Mari kita ke rumahnya, dia biasanya berada di sana, jawab wanita tua itu dengan semangat, berusaha menantang kenangan pahit akan masa lalu. Saat mereka melangkah menuju rumah Pak Gito, Santi merasa semangat di dalam dirinya mengalahkan rasa takut. Setiap langkah membawa mereka lebih dekat pada tujuan mereka. Namun, ketegangan di udara tidak bisa diabaikan. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan ada yang mengintai, mengawasi setiap langkah mereka. Mereka tiba di rumah Pak Gito yang sudah tua, di tengah kebun yang rimbun. Pagar kayu yang sedikit rusak memberi kesan bahwa sudah lama tidak ada yang merawat. Santi mengetuk pintu. Siapa itu? Suara serak Pak Gito terdengar dari dalam. Saya Santi, Bu Santi. Kami datang untuk berbincang dengan Bapak. Pintu terbuka sedikit. Wajah Pak Gito terlihat penuh keriput dengan matanya yang tajam. Dia mengamati mereka dengan cermat, seolah menilai apa yang bisa mereka tawarkan. Restoran itu masih berdiri? Tanya Pak Gito pelan, seolah takut pada jawaban. Ya, tapi kami perlu bantuan Bapak untuk melawan perubahan yang akan menghancurkannya. Jawab Santi berani. Dia merasakan semangat menggelora dalam dirinya. Kami butuh tahu tentang resep itu, Bu Gito. Resep yang bisa membawa kembali rasa dan kenangan. Mata Pak Gito melebar, ada keraguan dalam tatapannya. Tradisi itu bukan sesuatu yang bisa diremehkan, Nak. Banyak yang tidak menjaganya. Tahun-tahun yang lalu, kami berbagi dengan semangat, tapi sekarang jangan khawatir, Pak. Kami berjuang untuk apa yang kita cintai. Pak Gito terdiam, lalu menarik napas panjang. Kalau begitu, mari masak. Di dalam rumah, aroma masakan yang hangat menyambut mereka. Dinding-dinding itu dipenuhi foto-foto lama restoran, senyuman para pelanggan, dan momen-momen bahagia yang terabadikan seiring waktu. Santi merasakan haru di hatinya. Seolah jiwa restoran itu mengalir di antara mereka. Saya punya sesuatu, kata Pak Gito, memecah keheningan. Tapi itu tidak hanya soal resep. Ini adalah kisah panjang yang melibatkan cinta, pengorbanan, dan kesedihan. Santi mendekat, jantungnya berdegup kencang. Kami siap mendengar. Dia mengeluarkan sebuah buku tua dari lemari. Halamannya sudah menguning dan rusak, tetapi setiap detailnya terukir di dalam ingatannya. Resep ini bukan hanya tentang makanan. Ini tentang siapa yang ada di baliknya. Tentang siapa yang mengolah rasa dengan hati. Dengan penuh harapan, Santi membuka halaman-halaman buku itu, dan saat dia membaca setiap kata, rasa penasaran terus merayap. Apa yang akan dia temukan di dalam kisah itu? Tetapi sebelum dia bisa melanjutkan, suara teriakan dari luar mengejutkannya. Kita datang untuk memberitahukan bahwa juara bertahan tidak bisa lagi bertahan. Santi melempat. Suara itu datangnya dari seorang wanita yang tampak marah, berdiri di depan rumah dengan ekspresi menuntut. Kami tidak akan membiarkan tradisi ini berlangsung selamanya. Ini adalah zaman baru. Santi merasa seolah dunianya berputar.
Siapa wanita itu? Apa yang akan terjadi berikutnya? Keraguan menerpa pikirannya. Apakah seluruh upaya mereka sia-sia? Santi menatap wanita itu, jantungnya berdegup kencang. Kata-kata emosi dengan penuh amarahnya menggema dalam hati Santi. Wanita itu tidak sendiri. Di belakangnya, sekelompok orang berkumpul, masing-masing dengan wajah yang tidak bisa disangkal menunjukkan ketidakpuasan. Santi merasakan tekanan di dadanya, seolah udara di sekitarnya semakin menipis. Jangan sembarangan. Restoran ini adalah bagian dari sejarah kita. Terdengar suara wanita tua di samping Santi, penuh semangat membela. Kita harus melawan segala perubahan yang ingin menghancurkan tradisi kita. Tapi wanita yang marah itu tidak terpengaruh. Tradisi? Tradisi yang sudah ketinggalan zaman. Kita butuh sesuatu yang baru, bukan yang sudah usang. Dia melangkah maju, lebih dekat ke Pak Gito, yang berdiri di ambang pintu dengan ekspresi campur aduk sesuatu di antara perasaan takut dan kebangkitan semangat. Santi merasakan rasa sakit yang menyentak di dalam hatinya. Bagaimana bisa orang-orang ini melupakan akar mereka? Dia kembali menatap Pak Gito, berharap pengetahuan dan pengalaman sang koki tua dapat menyelamatkan keadaan ini. Saya tidak setuju dengan Anda, teriak seorang pria dari kelompok itu. Kita harus maju. Nostalgia tidak akan memberi kita makin atau pekerjaan. Mendengar pernyataan itu, Santi merasakan napasnya tertahan. Tapi makanan bukan sekadar bahan atau resep. Makanan menghidupkan kenangan, rasa cinta yang kita bawa dalam setiap hidangan. Bagaimana kita bisa melupakan itu? Suaranya mulai bergetar, berusaha meyakinkan orang-orang di hadapannya. Cukup sudah. Seru wanita marah itu, mengangkat telunjuknya. Jika kalian tidak mau bergerak maju, restoran ini akan terpaku dalam kenangan dan akhirnya mati. Kita tidak bisa mempertahankan sesuatu yang tidak lagi relevan. Santi menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata. Dia tidak bisa biarkan semua perjuangan ini berakhir begitu saja. Dia berpaling kepada Pak Gito, berharap beliau bisa memberikan semangat baru dalam keadaan ini. Tapi, Bu, bagaimana kita bisa mendapatkan keseimbangan? Tanya Pak Gito, suaranya parau tetapi penuh kewaspadaan. Apakah kita bisa menggabungkan resep lama dengan sesuatu yang fresh? Jangan coba-coba tawarkan solusi di antara kami. Teriak wanita itu kembali, suaranya menggetarkan. Ini bukan tentang menjembatani. Ini tentang menghapus yang lama dan memulai yang baru. Jika Anda pergi dengan cara ini, Anda akan kehilangan lebih dari sekadar restoran, jawab Santi, berusaha menenangkan suasana yang terus memanas. Hidup tidak hanya tentang aturan baru. Kita perlu merasakan dan memahami. Suasana hening sejenak saat hal itu menggantung di udara. Tatapan kolektif dari semua orang menciptakan ketegangan yang tak tertahankan. Akhirnya, salah satu anggota kelompok yang lebih muda bertanya, apa artinya semua ini bagi kita yang muda? Apakah kita harus terus terjebak di dalam kenangan itu, sementara hidup terus bergerak? Kata-kata itu menggugah hati Santi, menyadari bahwa mereka tidak sepenuhnya salah. Saat ini, dia merasa memiliki tugas lebih dari sekadar mempertahankan tradisi. Menggabungkan masa lalu dan masa depan adalah tantangan yang harus dihadapi. Saya ingin kita mencari jalan tengah, ucap Santi dengan lembut. Mari kita gali ke dalam buku ini dan menggali resep yang membawa esensi. Lalu kita bisa menciptakan sesuatu yang baru, tetapi dengan penghormatan terhadap masa lalu. Mendengar itu, Pak Gito mengangguk perlahan. Ada kilatan harapan di matanya. Namun, wanita marah itu masih menatap Santi dengan ketidakpercayaan. Apa kamu benar-benar percaya bahwa itu bisa terjadi? Apakah ada yang bisa menyatukan kita semua untuk satu tujuan? Santi menatap sekelompok orang itu, satu persatu, merasakan tantangan yang ada. Kita perlu berkomunikasi dan mendengarkan suara masing-masing. Kita harus menemukan cara agar semua orang merasa dicakup, bukan hanya mengesampingkan pikiran ini. Sepertinya saat itu, segala sesuatu mulai mereda. Namun, Santi tahu bahwa langkahnya baru saja dimulai. Jalan di depan akan berbatu dan tidak mudah. Tetapi sebelum semua bisa melanjutkan percakapan,
Suara denting bel pintu rumah Pak Gito memecah keheningan yang kembali menjalar. Dan ketika Pak Gito membuka pintu, seorang pemuda tampak di ambang pintu dengan nafas terengah-engah, wajahnya dipenuhi kecemasan. Aku tahu siapa yang telah mencuri resep-resep itu, ujarnya sambil mengatur napas. Kalian perlu mendengar ini sekarang juga. Santi terpaku di tempatnya, jantungnya berdebar kencang. Dengan detikan waktu seolah berhenti, semua mata terarah pada pemuda yang berdiri di depan pintu. Kecemasan dan rasa ingin tahu menyelimuti suasana. Siapa yang telah mencuri resep itu? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tolong, cepat ceritakan. Desak Santi sambil melangkah maju, merasakan gelombang adrenalin mengalir dalam dirinya. Pemuda itu menarik napas, wajahnya tampak sangat tegang. Aku melihat seseorang membongkar arsip lama di restoran. Dia mengumpulkan semua resep Pak Wira yang berharga. Dia memiliki niat jahat untuk menghancurkan semua yang dibangun selama ini. Santi merasa darahnya bergejolak. Siapa dia? Apa kamu tahu? Dia anak buah manajer baru, ujarnya, meneguk ludah. Dia bilang ingin menciptakan inovasi baru yang segar, tetapi dengan menghilangkan semua yang lama. Dia merasakan kemarahan membara dalam hatinya. Santi menatap Pak Gito dan wanita tua itu, mencari dukungan. Mereka semua merasakan hal yang sama, perlunya bertindak. Kita harus mengumpulkan semua orang. Jika kita bisa memperlihatkan nilai dari tradisi dan sejarah, mereka tidak akan bisa mengambilnya begitu saja. Kepala mereka semua mengangguk, dan Santi merasakan semangat baru. Keputusan bulat harus diambil. Mereka tidak bisa membiarkan sejarah mereka dicuri dan diabaikan. Dalam diri masing-masing, terbersit rasa bahwa ini adalah saatnya mereka bersatu. Bu, Pak Gito, tolong organisasi ini. Ajak orang-orang lama, semua yang peduli dengan restoran ini. Kita harus tampil dan melawan. Seru Santi berapi-api. Mata wanita tua itu berkilau. Kita harus memberitahu seluruh komunitas. Jika kita berdiri bersama, kita bisa melawan perubahan yang merusak ini. Mereka segera bergegas, menghubungi pelanggan setia dan penggemar masakan Pak Wira. Di tengah kesibukan itu, Santi teringat akan kari cinta. Dia merasa bahwa hidangan ini bisa menjadi centerpiece dari usaha mereka untuk mempersatukan kembali hati semua orang. Setelah beberapa jam, kerumunan mulai berkumpul di depan restoran, wajah-wajah penuh harapan dan penasaran. Santi berdiri di depan, memandang mereka dengan tekad. Teman-teman, kita berkumpul di sini bukan hanya untuk memperjuangkan restoran ini, tetapi juga untuk menghormati semua kenangan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Masakan Pak Wira tidak hanya makanan. Itu adalah ikatan emosional antara kita semua. Suara serak dan penuh emosi itu menggema, memicu bisikan dukungan dan pengertian. Mari kita semua bersatu. Mari kita buktikan pada manajer baru bahwa tradisi ini harus dipertahankan. Bersama mereka melangkah menuju gedung restoran yang telah penuh dengan kenangan. Saat suasana semakin memanas, Santi merasakan semangat kolektif membakar jiwanya. Kita tidak hanya melawan untuk restoran ini. Kita melawan untuk kasih sayang dan cinta yang ada dalam setiap masakan yang kita sajikan. Kerumunan semakin membesar, suara gemuruh dukungan mengalir tanpa henti. Dalam hati, Santi tahu bahwa perjuangan belum berakhir. Mereka tidak hanya menghadapi satu orang. Mereka melawan pola pikir yang telah mengakar selama bertahun-tahun. Tiba-tiba, serentetan mobil dengan lengan-lengan berseragam muncul. Santi menilam lera. Ini adalah tanda bahwa pertarungan yang lebih besar akan segera dimulai. Seorang pria dengan tatapan percaya diri mendekat ke kerumunan, sosok manajer baru. Berkumpul untuk apa? Nostalgia tidak akan memberi kalian masa depan. Serunya, menantang semua semangat yang ada. Jangan biarkan orang ini menghancurkan semua yang kita cintai. Seru Santi, merangkul semua orang di sebelahnya. Mereka semua bersatu, satu suara, menyuruhkan kebangkitan tradisi. Dalam sorakan yang terus berlanjut, mereka bersiap menghadapi apapun yang datang. Dan saat itulah, Santi mengangkat piring berisi kari cinta. Aroma bumbu menyebar ke udara,
membawa semua orang kembali pada kenangan cinta yang lebih dari sekadar makanan. Ini adalah cinta yang dapat kita warisi, sambil menatap Pak Wira yang berdiri di balik kerumunan. Mari kita buktikan bahwa sejarah tidak bisa dihapuskan begitu saja. Dalam momen itu, Santi merasakan harapan dan keberanian yang membara. Mereka sudah berada di garis depan, tak lagi sendiri. Hari ini adalah titik balik, di mana mereka akan memperjuangkan apa yang benar-benar berarti. Dari balik kerumunan, Pak Wira melangkah maju, akhirnya meraih mikrofone. Yang kita kumpulkan di sini adalah lebih dari sekadar rasa. Ini adalah jati diri kita. Mari kita junjung tinggi masakan yang telah menghubungkan hati kita selama ini. Santi merasakan udara segar penuh semangat mendorongnya maju. Dia bisa merasakan bahwa mereka sedang berjuang untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Seperti gulungan bendera, semangat dan kebanggaan mengalir dalam diri masing-masing. Mereka bukan hanya satu orang, tetapi satu komunitas, siap mengembalikan jati diri mereka. Harapan untuk masa depan mulai bersinar lebih terang. Sekarang adalah saatnya, Santi. Saatnya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka tidak akan mundur. Kenangan, cinta, dan masakan dapat bersatu, menciptakan harmoni baru yang indah. Jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk mendukung channel ini. Kalian harus berlangganan sekarang agar tidak ketinggalan cerita-cerita eksklusif berkelas horor selanjutnya. Beri like sekarang untuk memberi makan algoritma, dan komentari reaksi serta teori kalian tentang akhir cerita ini. Jangan hesitasi untuk bagikan langsung video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini. Kalian adalah jantung komunitas ini. Mari kita bangkit bersama.